syuting, ketika saya lagi tidur di rumah, jam 3 pagi pintu balkon kamar saya terbuka, dan yang tahu itu istri saya. Istri saya malam pagi-pagi jam 3. Perjanjian gaib seperti apa? Terima kasih. Saya Dennis Edi Suara. Ketika saya diundang untuk main di proyek film Perjanjian Gaib ini juga sebuah kesempatan yang luar biasa, karena saya belum pernah sama sekali jadi tokoh utama di sebuah film bergenre horor. Jadi ini memang pas awal-awalnya juga ada perasaan ngeri-ngeri sedep juga gitu. Wah, ambil nggak ya? Tapi untungnya ketika saya baca sinopsisnya, saya baca naskahnya sekilas dan juga penjelasan dari Ibu Hadrah, semua menjadi make sense. Karena menurut saya horor yang paling dekat sama penonton itu juga harus dekat dengan ketakutan masyarakat banyak atau orang banyak gitu. Dan di sini ketakutannya itu adalah mengenai lebih takut mana, miskin atau takut sama setan. Nah, mudah-mudahan lewat cerita ini bisa dijawab bersama-sama dan dibahas bersama-sama setelah filmnya ditonton. Tapi kalau mau cerita agak-agak unik dan gaib, seminggu sebelum saya syuting, ketika saya lagi tidur di rumah, jam 3 pagi pintu balkon kamar saya terbuka, dan yang tahu itu istri saya. Istri saya malam pagi-pagi jam 3 mendengar ada suara seperti pintu balkon kebuka, dan dia nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani turun dari kasur, dan dia berusaha untuk membangunin saya. Tapi sayanya tetap tidur pulas, gitu, tetap tidur pulas. Jadi menurut saya kalau misalkan ada hal-hal gaib di seputaran syuting film ini ada. Dan tetap bisa dibilang sih nggak bisa dijelasin juga, karena biasanya juga pintu balkon saya itu sudah saya kunci. Sudah saya kunci slot gitu loh. Tapi malam itu entah kenapa kebuka lumayan. Apakah ada yang masuk atau sesuatu ingin keluar, sampai sekarang saya nggak tahu. Dan tetap mengambil film ini. Justru menurut saya ini pertanda untuk tetap mengambil film ini. Saya harus lanjut dengan cerita ini. Untuk proses syutingnya sendiri mungkin seperti apa? Mungkin bisa. Kenapa? Proses syutingnya sendiri. Oke. Untuk proses praproduksinya, kebetulan kami diberikan waktu sekitar hampir 3 minggu untuk reading. Dan di sini kami juga di-guide oleh guru acting juga, namanya Mas Faiz dari Fase. Dia juga mengumpulkan talent-talent ini untuk kita berlatih bersama. Dan saya paling senang itu pada saat persiapan film ini, saya sadari sesuatu. Kita di sini sama pemain nggak ada yang namanya adu acting, tapi kolaborasi acting. Untungnya saya dipertemukan dengan teman-teman ini sehingga kita tahu bahwa satu-satunya hal yang harus dimenangkan di sini adalah bersama-sama kita menangkan ceritanya. Kita harus bawain ceritanya dengan baik dan benar. Nah, pas syutingnya ya jelas ada beberapa cerita-cerita yang bisa dibilang sulit untuk dijelaskan dengan istilahnya dengan hal logis, seperti tiba-tiba ada para teman-teman figuran yang kesurupan massal dan kami para pemain baru tahu besoknya. Terus juga ada ibu sutradara yang ternyata baru hari ini kami tahu dia dibisikin di kupingnya pada saat beliau lagi sholat. Ada juga teman-teman tim art yang mana ditemenin aja pada saat kerja sendirian. Jadi ada beberapa macam-macam. Tapi mudah-mudahan ketika saya cerita gini, teman-teman bisa spot mungkin bagi teman-teman yang sensitif, coba nonton filmnya, kasih tahu ke saya, mungkin nggak sih mereka tertangkap oleh kamera. Mas Dennis kan biasa main di komedi drama gitu kan, nah sekarang main horor. Untuk menghadirkan ketakutan itu secara natural tuh ngebayanginnya tuh apa sih? Nah ini yang mungkin baru saya temuin ya, dan ini mungkin metode saya aja ya. Tapi ketika saya main di film Perjanjian Gaib ini oleh Bu Hadrah dan tim, saya disuguhkan dengan sebuah setting yang luar biasa, mencekam, tapi di saat yang sama juga indah untuk dilihat. Dan perasaan seperti ini mirip ketika saya sedang main game sebenarnya. Pernah nggak teman-teman mungkin main game horor,
di mana kita menjadi karakter utamanya dan kita kontrol, dan begitu kita menjelajah ke suatu tempat kita dibikin kaget, heran, jump scare dan lain-lain. Nah, perasaan itu mirip seperti itu. Mirip seperti ketika kita lagi main game. Nah, perasaan seperti itu saya bawa ke film ini. Kebetulan biasanya kalau saya main game itu bukan seperti kebanyakan orang-orang. Kalau saya main game, ketika ada sesuatu yang menyeramkan terjadi, saya keluarin aja. Mungkin bisa dibilang saya cukup ekspresif gitu loh. Saya selalu nggak menahan perasaan saya. Nah, perasaan seperti itu, metode seperti itu, ya saya bawa ke film ini ketika syuting. Berarti ini film pertama ya, Pak? Ini bisa dibilang ini film pertama sebagai peran utama di film horor. Sebelumnya sih supporting aja. Mungkin tantangannya biasa main sebagai sosok yang kocak, sekarang jadi sosok yang penakut. Nah, itu juga tuh tantangan banget. Soalnya gini, di sini saya membawakan komedinya itu tidak terlalu harus lepas seperti film-film sebelumnya. Jadi prinsip acting yang saya bawa kali ini adalah bikin orang tertawa ketika saya sebagai karakter utama tertimpa musibah. Kenapa begitu? Well, kebanyakan dari orang-orang kan begitu. Ketika ada seseorang tertimpa sebuah tragedi, mungkin di hari-hari pertama dia akan bersimpati terhadap orang tersebut. Tapi berikan cukup waktu. Beberapa saat kemudian, kadang-kadang juga ada yang ketawa kan. Seringkali kita itu tertawa di atas tragedi orang. Nah, itu perasaan itulah yang saya bawa ke dalam karakter Andri ini. Penonton mudah-mudahan bisa tertawa ketika saya dan peran yang dibawakan oleh Della ditimpa kemalangan berkali-kali. Kapok, Mas? Apa? Kapok? Enggak sih, justru ini bisa dibilang salah satu syuting terasik dan terseru yang pernah saya alami gitu loh. Semua kru sangat-sangat kooperatif, teman-teman aktor lainnya pun juga menganggap ini sebuah kolaborasi bersama, dan settingnya pun juga, makhluk gaibnya pun juga mau ikut membantu. Jadi ini mungkin kolaborasi dua dunia mungkin ya, bisa dibilang gitu. Pastinya sih untuk cerita-cerita seperti ini saya nggak kapok, apalagi horor yang dihadirkan itu kisahnya itu juga berangkat dari kegelisahan yang kita kenal bersama, yaitu himpitan ekonomi dan segala kesulitan-kesulitan seperti itu, dan bagaimana kita menanggapinya. Mas, mungkin ketika scene tadi lagi dibisikin sama setan tuh merindingnya kayak gimana? Oke, pas syuting, ada adegan dibisikin sama setan. Sebenarnya sebelum scene tersebut saya mesti nahan ketawa banget. Di scene tersebut syutingnya jam 3 pagi, udah agak-agak ngantuk. Terus kita syuting adegan saya dibisikin sama setan. Nah, masalahnya adalah yang ngantuk kan gak cuma saya, tapi juga aktor yang jadi setan. Tahu dong kalau ada sesama aktor bela-belain begadang, ya, matanya dimelotot-melototin, make upnya setan, mukanya seperti apa. Nah, itu yang bikin saya ketawa gitu. Jadi sebenarnya di adegan tersebut saya nahan ketawa sebenarnya. Soalnya mukanya si aktornya lucu gitu loh. Begitu Bu Adra bilang cut, baru saya ketawa. Sorry. Muka lo lucu banget gitu. Jadi memang itu termasuk salah satu ujian saya sebagai aktor gitu, untuk menahan ketawa apapun yang terjadi di depan mata saya gitu. Berarti bukan merinding atau takut ya? Ya, harusnya merinding, tapi saya malah ketawa. Udah lah, pokoknya kalau ada adegan-adegan pas ada lawan mainnya seperti itu tuh pasti saya nahan ketawa mati-matian. Pesan apa, Mas, yang disampaikan di film ini, Mas? Untuk masyarakat? Apa? Oh ya, Pesan yang diambil mungkin dari karakter. pesan yang diambil. Kalau mau kaya cepet, ini aja deh. Kalau mau kaya cepet, tolong pertimbangkan lagi dengan cara melakukan perjanjian gaib, gitu. Tolong dipertimbangkan lagi, karena resiko yang terjadi setelahnya tidak akan enak. Mudah-mudahan itu. Oke, thank you, Mas. Foto dulu, Oh iya, boleh.